Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara-saudara pada hari ini? Saya yakin pasti sangat luar biasa. Dan hari ini kami sebelum memulai ibadah akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan hari ini ya Bapak untuk kami kembali bersatu Tuhan dalam ibadah ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Bapak jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapak. Dan Engkau yang membimbing kami semua ya Tuhan dalam ibadah ini agar dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan dalam Yesus saya, amin. Pujian ini kepada Tuhan, katakan karya-Mu Tuhan, kami menyembah, bawa pujian di dalam genggaman-Mu, di dalam tangan-Mu Tuhan. Yes Lord.
Salibmu tebus hidupku, namamu berkuasa. Yes Lord, ku bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapan Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau, hanya Kau, oh Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku panggil nama-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Mari katakan, harapanku di dalam-Mu. Saat kami hilang pengharapan, Tuhan Engkau ada di sana. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami angkat tangan kami angkat hati kami. Bukti penyerahan kami hanya bagi-Mu. Yes Lord, kami butuh Kau Tuhan. Oh, Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan kami. Oh, harapanku, rasakan kasih dan kuasa Tuhan. Melawat setiap hati demi hati dimanapun kami berada. Ku percaya, oh, ku aman dalam-Mu, Yesus Tuhan. Mari katakan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman
pengharapan, sumber pengharapan. Yesus, Kau harapan di dalam hidupku Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Berseru kepadamu Tuhan, sumber pengharapan di dalam hidupku. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dia tahu setiap pergumulan saudara. Dia tahu sakit penyakitmu. Tuhan yang lebih tahu. Kekuatan Tuhan curahkan di tengah-tengah. Bersumber pengharapan. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Berseru kepadamu, ya Allah Tuhanku. Tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur, ku bersyukur di setiap waktu di hidupku. Rasakan kasih-Mu Tuhan, hadiran-Mu, hadiran-Mu menguatkan setiap kami. Bersyukur, ku bersyukur hanya bagimu. Oh, makasih Tuhan. Kami nikmati Engkau, kami nikmati hadiran-Mu. Ku tenang bersamamu. Kami ngalami hadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ini sembah kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes God, yes Lord. Yes Lord. Sembah kami, pujian bagimu.
buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ya, Bapa yang mengerti segalanya, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata di hidupku. Come on. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sembah pujian hanya bagi-Mu. Oh, datang sama Tuhan, datang sama Tuhan, nyatakan keagungan Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti, amin, amin, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, angkat penyembah-Mu. Ini syukur kami ya Tuhan, kami katakan tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh Yesus,
dengan iman percayamu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan saya dan saudara. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Yes, rasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus sedang melawat engkau dimanapun engkau berada. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan tak terbatas, sanggup menjamamu dimanapun engkau berada. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Haleluya. Ku bersyukur akan kemurahan-Mu Tuhan, akan penyertaan-Mu. Glory. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Sangatlah mudah, saudaraku, ketika kondisi hidup kita semua dalam keadaan yang baik. Saudara memiliki keuangan yang baik, saudara punya keluarga yang baik tanpa ada masalah. Gampang kita berkata, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Semua orang bisa lakukan itu, saudaraku. Tetapi masih adakah ucapan syukur itu ketika kita ada di dalam tekanan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita difitnah, ketika kita dikhianati, ketika kita mungkin sakit, kita sudah berdoa, tetapi mungkin jawaban itu belum datang kepada kita. Masihkah ada ucapan syukur yang keluar dari dalam hati saudara
melalui mulut saudara berkata bahwa kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tidak ada lembah kelam yang tidak kita lewati saudaraku. Kita pasti mengalami badai, mengalami lembah. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah tidak pernah melepaskan saudara. Biarlah pagi hari ini, biarlah ada ucapan syukur yang keluar dari dalam hati saudara. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun keadaan saudara pagi hari ini, atau engkaukah dalam kelebihan atau dalam kekurangan apapun keadaanmu, biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita berkata, aku bersyukur Bapa. Thank you Lord God. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyanyikan dengan segenap hatimu saudara. Ku bersyukur Bapa. Ini kami Tuhan. Ku bersyukur. Ini hati kami Bapa. Oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Bersyukur yes ya Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar ucapan syukur kami pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami siapkan persembahan kami. Bukan hanya keuangan kami, tapi hati kami Tuhan. Bila ketika kami memberikan, mempersembahkan Tuhan, keuangan kami sertai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan biarlah sukacita yang datang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Meteraikan setiap Tuhan pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biar menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami terus akan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC selama sepekan melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari bersama menyembah dan berdoa melalui Mesbah Pagi pukul 6-7 melalui aplikasi Zoom. Mari bersama merasakan hadirat Tuhan. Dizi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari saling terkoneksi dan menguatkan satu sama lain. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, you join the AM online service setiap hari Jumat pukul 6:30 malam, live streaming via aplikasi Zoom. Don't miss it guys. HCC Service hari Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Selesai ibadah ini akan dilanjutkan dengan Kemi online service pada pukul 12 siang. Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Fiana pamit undur diri. Happy Sunday, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bisa berjumpa pada pagi hari ini. Saya percaya ini hari Minggu yang indah, di mana kita bisa bersekutu bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami pemeliharaan-Mu, Engkau berikan kami kesehatan, kami bisa berjumpa secara online dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri berbicara dalam hati kami, biarlah firman-Mu Tuhan hari ini menguatkan kami, memberikan kami satu inspirasi baru dari Roh Kudus, supaya kami menghidupinya, kami jalani, dan kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari Minggu ini, pagi ini kita akan berbicara tentang satu judul yang saya beri judul yaitu Love and Law. Ya, artinya cinta dan hukum. Ya, saya melihat ada satu sikap yang berkembang dalam kehidupan kekristenan, ya, yaitu apa saudara, bahwa banyak orang takut menjadi orang percaya, banyak orang takut lebih dalam sama Tuhan, banyak orang takut untuk mendekatkan diri bahkan all out untuk melayani Tuhan. Kenapa saudara? Karena kebanyakan mereka berpikir bahwa hukum-hukum Tuhan itu sulit dan berat. Ya, perintah-perintah yang Tuhan berikan saudara itu tidak mudah dilakukan. Ya, sehingga banyak orang Kristen yang dalam awalnya mereka berapi-api, di awalnya mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi seiring waktu mereka merasa terlalu berat hidup dalam hukum-hukum Tuhan, terlalu berat untuk mentaati dalam kehidupan mereka sehari-hari apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya mereka mundur saudara dari iman mereka. Nah, gambaran ini saya dapati dalam kehidupan umat Israel. Ya, selalu saya mengacu kepada bangsa Israel karena inilah contoh bagi kita, saudaraku. Ya, dari sekian bangsa di bumi, saudara, yang mendapat kasih karunia itu adalah bangsa Israel. Tapi saudara, sekalipun mereka bangsa pilihan, mereka kesulitan mengikuti dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau saudara membaca di Alkitab, saudara, setiap pagi Tuhan memberikan kepada bangsa ini manna. Ya, dan manna ini adalah makanan mereka yang turunnya setiap pagi seperti embun. Tapi saudara, Tuhan memberikan peraturan bahwa kalau kamu ingin makan, maka satu orang atau satu keluarga hanya bisa keluar mengambilnya pagi-pagi yang cukup untuk sehari. Jadi manna ini tidak bisa diambil lebih dari sehari. Ya, karena apa? Karena akan berulat.
tidak bisa diambil untuk 2 hari. Atau diambil buat 3 hari supaya besok nggak usah keluar. Tuhan nggak kasih aturan begitu. Tuhan kasih aturannya bahwa apa? Kamu harus mengambilnya sehari ya. Sehari buat sehari. Ya sehari cukuplah buat sehari saudara. Tetapi saudara mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Ada yang ngambil buat 2 hari saudara. Dan Allah memberikan perintah kepada mereka bahwa nanti pada hari ke-7 itu kan Sabat. Tidak boleh kamu keluar, maka kamu harus pada hari yang ke-6 kamu ambil 2 porsi. Nah, ajaibnya apa saudara? Kalau mereka mengambil 2 porsi, khusus hari ke-6 itu manna itu tidak berulat walaupun disimpan 2 hari. Tapi saudara kalau Anda baca dalam Kitab Keluaran, saudara, Anda perhatikan baik-baik di sana dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat 26 sampai dengan 28, dikatakan begini, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Ya, jadi pada hari yang ke-7 tidak akan ada manna, karena itu Sabat. Ya, nah hari ke-6 ambil 2 porsi, supaya besok kamu tidak usah keluar. Perhatikan baik-baik. Tetapi ketika pada hari yang ke-7, ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Tidaklah mereka mendapatnya, saudara bayangkan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Jadi ini adalah bangsa yang mewakili kita orang Kristen zaman hari ini, zaman now. Yaitu apa saudara? Kita begitu sulit mengikuti perintah Tuhan. Jelas-jelas Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu jangan ambil lebih dari yang kamu butuhkan sehari. Kalau kamu ambil lebih, sisanya akan berulat. Tetap mereka ambil lebih. Kamu jangan keluar hari ke-7, karena hari ke-7 adalah Sabat. Tidak ada embun, tidak ada manna. Makanya hari ke-6 ambil 2 porsi. Hari ke-7 mereka juga keluar. Tuhan kesal dalam hati saudaraku. Dia berkata, sampai kapan ini Musa? Ya mereka ini menolak mengikuti atau mentaati perintah dan hukumku. Apanya yang berat gitu loh saudara. Mengapa begitu berat, mengapa begitu sulit mereka mengikuti perintah-perintah Tuhan. Belum lagi saudara, mereka maunya kembali ke Mesir. Sepanjang jalan isinya sungut-sungut, sepanjang jalan saudara isinya protes, komplain. Dan pada puncaknya saudara, mereka akhirnya apa? Kalau Anda baca di sini dalam Keluaran 32 ayat 8 sampai 9 dikatakan apa? Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Pada akhirnya mereka menggantikan Tuhan dengan berhala. Saya mau bilang sama saudara, ketidaktaatan kita kepada Tuhan satu saat nanti akan sampai di ujung yang namanya ketidakpercayaan. Ketidaktaatan kita satu saat nanti akan sampai kepada penyangkalan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Mereka menolak untuk mengikuti perintah Tuhan. Mereka menganggap bahwa perintah itu begitu beratnya saudara. Sehingga apa? Pada akhirnya mereka menyembah berhala. Saya kemudian berpikir saudara, kenapa begitu sulit mentaati Tuhan? Ya, siapa tahu kesalahan mereka ini dari bangsa Israel bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya, saya meneliti, saya mempelajari ada apa saudara. Saya kira tidak kebetulan kisah bangsa ini dituliskan. Karena ini bisa saja mewakili kita orang Kristen zaman now. Dan kita coba belajar saudara, ketika saya mempelajari masalahnya di mana sih saudara? Masalahnya di mana orang itu sulit mentaati Tuhan.
Masalahnya di mana? Ada anak sulit mentaati perintah gurunya. Masalahnya di mana? Ada anak yang sulit mentaati perintah siapa? Perintah dari orang tuanya. Masalahnya di mana? Ada seorang istri yang sulit untuk tunduk pada suaminya. Masalahnya di mana? Ada suami yang sulit mengasihi istrinya. Masalahnya di mana, saudara? Ada begitu banyak perintah yang kita gagal untuk lakukan. Nah, ternyata saudara, masalahnya ada pada kisah bangsa Israel dalam Keluaran. Ya, saya mau cerita sedikit kepada saudara. Satu kali Tuhan itu sebelum Musa naik ke Gunung Sinai, sebelum Musa menerima 2 loh batu, maka satu kali Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada seluruh bangsa Israel. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada seluruh bangsa Israel, saudara. Tuhan berfirman kepada mereka tentang 10 perintah. Jadi sebelum Tuhan menuliskan 2 loh batu, 5 perintah, dan memberikannya kepada Musa di Gunung Sinai, ya, Tuhan telah lebih dulu berfirman secara lisan kepada siapa? Kepada seluruh bangsa Israel, saudara. Tetapi penampakan yang terjadi pada waktu itu, ya, di tengah jutaan orang Israel di kaki gunung, saudara, gunung itu nyala kayak api. Kemudian apa? Halilintar, ada guntur, saudara. Kemudian Tuhan berfirman di sana. Nah, perhatikan baik-baik apa respon dari bangsa ini. Dalam Keluaran pasal yang ke-20, 18 sampai dengan 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Wah, saudara, Anda bisa bayangkan ya, mereka di kaki gunung, mereka pikir ini gunung berapi akan meledak. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh, mereka berkata kepada Musa, ini perhatikan baik-baik, inilah masalahnya mengapa mereka gagal untuk mentaati perintah. Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara, ayat ini menceritakan bahwa bangsa ini berkata kepada Musa, perintah yang daripadamu yang kamu terima dari Tuhan, sampaikan ke kami. Kami mau dengar. Tapi jangan kami disuruh mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu betapa agung dan betapa hebat dan menakutkan. Saudara, bangsa Israel mencoba menerima suatu perintah. Tetapi tidak mau mendekat kepada Tuhan. Bangsa Israel mau mencoba menerima sebuah perintah. Tetapi berdiri jauh-jauh. Bangsa Israel mencoba untuk menyerap kehendak Allah. Tetapi berdiri jauh-jauh. Itulah masalahnya. Saudara tidak akan pernah bisa mentaati perintah Tuhan hanya dengan sekedar mendengar khotbah. Hanya dengan sekedar membaca Alkitab. Hanya dengan sekedar mendengarkan nasihat. Tanpa Anda sendiri mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena pengalaman orang lain, penyampaian orang lain saudara akan berbeda dengan ketika Anda ngalami sendiri. Makanya kenapa Ayub memiliki pengalaman yang berbeda. Dari kata orang menjadi pengalaman. Dulu mendengar dari kata orang, dalam kesalehannya pun saudara, dia tetap tidak sanggup untuk mengikuti semua perintah Tuhan. Saudara, mari kita mulai mengerti saudara. Ada banyak orang saudara, ya itu hanya sekedar mengikuti sebuah aturan karena takut dihukum. Ya, ada banyak orang hanya sekedar menjadikan sebuah peraturan itu seperti pagar berduri. Kalau dilanggar nanti tidak diberkati, kalau dilanggar nanti dihukum, kalau dilanggar nanti mati.
tapi hatinya tidak paham. Hatinya belum disentuh, saudara. Akhirnya apa, saudara? Semua itu menjadi apa? Menjadi aturan-aturan agamawi. Segala peraturan agamawi itu menjadi berat, makanya hukum Taurat itu menjadi sangat berat. Ya. Nah, mari kita mulai mengerti ini, saudara. Tuhan mau bahwa engkau mendekatkan dirimu sama Tuhan. Engkau bangun hubunganmu sama Tuhan. Kalau hubungan itu ada, hubungan itu dibangun, maka perintah itu jadi mudah. Bangsa Israel menolak hubungan, menerima perintah. Nah, banyak orang Kristen, saudara, karena takut tidak diberkati, karena takut supaya apa? Karena takut dihukum, karena supaya hidupnya anteng-anteng aja, supaya hidupnya tetap dalam berkat Tuhan, maka dia berusaha mentaati tanpa punya kedekatan sama Tuhan. Ini akan hanya menjadi peraturan tertulis. Hanya akan menjadi aturan-aturan agamawi yang akan memperberat kita dan satu saat nanti kita tidak sanggup melakukannya. Tuhan mau mendekatlah kepadaku dan terimalah perintahku. Bukan berdiri jauh-jauh dan menerima perintah. Dan engkau merasa bahwa engkau adalah orang rohani. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Pendekatan kita kepada Allah, hubungan intim kita kepada Tuhan akan membuat perintah itu menjadi mudah. Disitulah kebanyakan kesalahan banyak orang percaya. Kita menolak membangun hubungan sama Tuhan, saudara. Kalau Anda baca, saudara, Yesus sendiri pernah berkata, I'll stay with you even if everybody's leaving. Saya akan tetap tinggal bersama dengan engkau sekalipun yang lain meninggalkan engkau. Saya akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Kenapa dia berkata begini, saudara? Tuhan menawarkan hubungan kasih sebenarnya. Tuhan menawarkan hubungan cinta sebenarnya. Dia datang sebagai manusia. Dia datang ke dalam dunia dalam bentuk seorang pribadi. Yang dimana para muridnya pada orang-orang zaman itu bisa melihat dia. Bisa menyentuh dia. Bisa mendengarkan dia. Bisa duduk sama-sama dengan dia. Dia menawarkan sebuah relationship. Dia menawarkan sebuah kasih. Kenapa, saudara? Supaya apa yang berat di masa yang lalu, apa yang sulit dari hukum Taurat di masa yang lalu, apa yang sulit yang menjadi perintah agama di masa yang lalu, itu menjadi mudah ketika dia mengenal pribadi Tuhan. Nah, kita sekarang hidup dalam masa perjanjian baru, di mana penggenapan-penggenapan sudah digenapi, saudaraku. Di mana nubuatan sudah digenapi, Yesus telah menggenapinya, dan dia telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Seharusnya kita yang hidup hari ini, saudara, perintah itu bukan lagi sulit. Ya, perintah itu bukan lagi menjadi berat. Kenapa? Karena Tuhan telah menawarkan dirinya kepada kita. Bahwa dia berkata apa? Dia adalah seorang pribadi. Dia adalah seorang yang mengasihi kita, saudaraku. Dia menawarkan pribadi itu. Makanya kenapa kita tidak bisa akan taat kepada perintah kalau kita tidak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dan 6, Paulus menuliskan bagus sekali, dikatakan begini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, perhatikan. Tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, perjanjian baru masa sekarang, saudara, Roh Kudus dicurahkan, tinggal dalam hati kita, supaya kita punya relationship sama Tuhan. Jadi ketaatan bukan lahir dari perintah. Ketaatan lahir dari cinta di dalam hati.
Ini yang Paulus mau gambarkan, saudara. Bahwa perintah itu bukan lagi di luar. Perintah itu bukan lagi yang tertulis lewat loh-loh batu. Karena kalau perintah itu berasal dari luar, itu pasti berat. Tapi kalau perintah itu berasal dari dalam, ditulis dalam loh hatimu, maka yang dari dalam ini akan menggerakkan engkau untuk melakukannya. Jadi saudara, ini yang harus kita bisa mengerti, saudara. Kenapa menjadi berat selama hubungan itu tidak ada, selama hubungan cinta itu tidak ada di dalam kita dengan Tuhan, maka kita hanya akan mendengar perintah-perintah dari khotbah-khotbah. Kita hanya akan mendengar perintah-perintah dari media-media. Kita akan mendengar perintah-perintah dari sebuah pembacaan. Selama Anda tidak punya hubungan sama Tuhan dari dalam hati saudara, maka itu akan selamanya akan menjadi berat, saudaraku. Makanya dikatakan apa? Dulu ditulis dengan tinta, sekarang dengan roh. Dulu ditulis dengan loh batu, sekarang apa, saudara? Sekarang di dalam hati nurani. Jadi ini yang harus kita alami dalam hidup kita. Kalau saudara berkata, Pak, kenapa perintah Tuhan jadi berat? Kenapa begitu banyak perintah? Anda jangan hitung perintahnya. Pertanyaan saya begini, saudara. Apakah Anda punya hubungan sama Tuhan? Kalau hubunganmu sama Tuhan tidak harmonis, kalau engkau tidak punya hubungan sama Tuhan, engkau tidak belajar melekat kepada Dia, engkau tidak pernah rasakan cintanya Tuhan, maka perintah itu akan jadi berat. Ya, jadi saudara, ketika hubungan itu ada, seperti yang Paulus katakan, bahwa perintah itu bukan lagi di luar, tapi di dalam, itu yang mengubah orang. Itu yang mengubah orang, saudara. Jadi kita bukan lagi melihat orang, ya harus ada pengawasnya. Kalau ada pengawas seperti apa? Seperti kita ujian, saudara. Begitu ada yang ngawasi, wah semua pada pura-pura. Walaupun dia tidak mengerti, tidak tahu jawabannya, pura-pura nulis. Kadang-kadang dosen atau pengawas itu keluar sebentar, saudara, langsung rame tuh kelas, saudara. Kenapa? Tidak ada pengawasnya. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, mau diawasi, tidak diawasi, mau ada pendeta maupun tidak, yang di dalam ini menjadi hukum. Kesadaran diri kita itu, hati nurani kita disucikan, dikuduskan. Karena di dalam nuranilah tertulis firman. Di dalam nuranilah tertulis perintah. Kalau perintah itu bukan asalnya dari luar, tapi adanya di dalam hati saudara, maka perintah itu jadi mudah. Proses inilah saudara, bagaimana perintah di loh-loh batu menjadi perintah dalam loh-loh daging. Itu yang saya katakan jembatannya adalah relationship, jembatannya adalah hubungan. Kalau Anda bisa bangun jembatan itu saudara, maka hukum-hukum yang tertulis akan berpindah kepada hukum-hukum dalam nurani. Maka akan berpindah sebuah perintah akan menjadi sebuah kesadaran. Saya kan selalu berkata kepada saudara, Anda tidak akan mendapati tulisan-tulisan perintah di dalam rumah saudara. Seperti apa? Yang pernah saya selalu bilang, di toilet saudara, tidak akan ada tulisan habis kencing siram. Di dalam toilet pribadi saudara, di rumah saudara, tidak akan ada tulisan jangan membuang ya barang-barang ke dalam kloset. Di dalam toilet saudara, di rumah pribadi saudara, tidak akan ada tulisan bahwa ini toilet duduk dan bukan jongkok. Tapi di luar, di WC-WC umum, begitu banyak perintah-perintah tertulis. Kenapa di rumah Anda tidak? Kenapa di luar Anda harus diperintah, di dalam tidak? Karena di dalam rumah itu sudah menjadi sebuah kesadaran saudara. Ini rumahku. Tanpa sebuah perintah, aku harus tahu. Tanpa diperintah, aku akan lakukan. Apa yang layak, apa yang pantas. Makanya orang yang selalu bilang, saudara, aku buat ini, apakah ada tertulis di Alkitab? Aku buat ini, tidak ada di Alkitab kok.
Tidak dilarang di Alkitab, tidak tertulis di Alkitab. Paulus berkata, kalau ini, Paulus apa Yohanes ya? Alkitab berkata bahwa kalau seandainya mau dituliskan, langit ini tidak cukup. Makanya saudara, jangan debat dengan apakah ada apa tidak. Baca baik-baik saudara, dan ada prinsip yang itu menggugah kesadaran kita, itu yang kita kerjakan. Ya, makanya saudara, orang yang diperintah dari luar terus menerus itu tidak akan pernah bisa tumbuh. Makanya Alkitab berkata, hukum yang tertulis itu mematikan. Dari luar diperintahkan, mematikan. Pendeta mau busa-busa ngomong sama saudara, kalau Anda tidak sadari sendiri, itu mematikan. Anda akan merasa, aduh banyak aturan. Tapi kalau roh yang di dalam saudara, yang menghasilkan hukum-hukum itu, mengingatkan Anda mengenai perintah-perintah Tuhan, itu menghidupkan. Jim Quick pernah menuliskan satu quote ya, yang bagus, dikatakan, if an egg is broken by an outside force, life ends. Jika sebutir telur ya itu dipecahkan lewat kekuatan yang dari luar, kematian itu berakhir. If broken by an inside force, life begin. Jika pecah dari kekuatan yang dari dalam, maka kehidupan dimulai. Anda jangan coba pernah membantu seekor anak ayam untuk keluar dari telur. Oh kasihan nih, Anda pecahkan dari luar. Dia akan prematur dan dia akan mati. Tapi biarkan dia berjuang dan di dalamnya berkembang, saudara. Sampai dia siap dan dia akan memecahkan cangkang itu. Dan dia akan keluar sebagai sebuah kehidupan. Proses inilah saudara yang saya sebut sebagai transformasi. Jadi saudara, mari kita mengerti ini bahwa ada cinta, ada kasih dan ada hukum. Ya, dua-duanya itu harus berjalan imbang. Kalau tidak saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang merasa hidup jadi Kristen itu sulit. Mengikuti perintah Tuhan itu berat. Jadi gimana nih Pak? Ya saudara, yang pertama adalah Anda harus mengalami hubungan cinta sama Tuhan. Sebuah perintah menjadi berat atau ringan tergantung pada kedalaman sebuah hubungan kasih. Ya, sebuah perintah menjadi berat atau ringan, saudara, tergantung pada kedalaman sebuah hubungan kasih. Contoh sederhananya gampang, saudara. Saudara taat kepada orang, sebenarnya ditentukan kerelaan Anda untuk taat kepada seseorang sebenarnya ditentukan oleh apa? Oleh cintamu sama dia kok. Kalau saudara tidak punya cinta, yang ada benci, yang ada hubungan biasa, yang ada pertemanan biasa saudara, maka apapun yang dia suruhkan kepada saudara belum tentu Anda lakukan. Kenapa? Oh kita tidak dekat kok. Siapa dia? Kan begitu saudara. Tapi saudara, kalau ada hubungan cinta kepada seseorang saudara, maka dengan sukarela, kesukaannya sendiri dengan sukacita, dia akan mentaati perintah itu. Kenapa? Wong dia cinta kok. Saudara mau ngomong sama anak saudara, rambutmu itu dipotong, udah kayak preman, udah panjang. Ya, lockdown malah tidak rapi kayak begitu. Ya, saudara mau ngomong begitu aja dia pikir mama ini kolot gitu ya. Paling ngomongnya macam-macam saudara. Kamu tuh jangan jarang mandi. Ya, mentang-mentang enggak keluar jarang mandi. Mungkin kita ngomel-ngomel begitu saudara. Nanti kalau dia pacaran, nanti mandi-mandi sendiri. Nanti kalau dia pacaran saudara, nanti potong-potong sendiri. Kenapa seperti itu saudara? Karena apa yang dulunya sulit dia lakukan, itu menjadi mudah karena dia mencintai seseorang. Dan orang yang dia cintai ini berharap dan mau untuk dia berubah. Perubahan yang diminta oleh orang yang dia cintai akan sangat mudah dilakukan bagi dia. Itulah kita sama Tuhan.
Anda tidak usah memaksakan diri saudara. Sampai kapanpun saudara, Anda mau taati firman, Anda mau ikuti firman, Anda mau bilang sama pendeta, Pak doakan saya supaya saya taat. Saudara tidak pernah berhasil. Sampai Anda ngalami jatuh cinta sama Tuhan. Kalau itu tidak pernah Anda dapatkan, itu tidak pernah Anda terobos, itu tidak pernah Anda alami saudara, perintah itu jadi Kristen susah. Kita harus ngalami saudara, ngalami apa? Ngalami dicintai. Ya coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 2-3, inilah tandanya. Bahwa apa? Kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Perhatikan, kita mengasihi Allah, melakukan perintah-perintahnya. Nah, sebab inilah kasih kepada Allah. Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Sama-sama kita baca, perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Kenapa bangsa Israel berasa berat? Karena mereka menerima perintah, menolak sebuah hubungan. Kenapa Pak Yohanes berkata perintahnya tidak berat? Anda perlu tahu Yohanes disebut Rasul Kasih. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Ya, dan saudara dikatakan apa? Perintahnya tidak berat. Karena dia berkata kalau kamu mengalami kasih Tuhan, kalau kami mengalami cintanya, maka melakukan keinginan dari orang yang kita cintai, itu bukanlah hal yang berat. Pak, mengampuni itu berat loh Pak. Anda mengampuni untuk siapa? Saya mengampuni dia berat loh Pak. Dia buat kesalahan. Saudara, kesalahannya mau 10 ton, 100 ton beratnya. Selama saudara Anda mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka Anda akan sanggup mengampuni dia. Kok bisa Pak? Karena yang memberi perintah mengampuni bukan dia. Yang memberi perintah mengampuni adalah Tuhan yang Anda kasihi. Selama kita berkata, aku mau pegang sungguh-sungguh apa yang menjadi ego saya. Ya berarti Anda tidak pernah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Anda tidak pernah sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang yang kita cintai saudara, akan rela kita korbankan apapun untuk dia. Aku mengampuni kamu karena Tuhan sudah mengampuni saya. Aku mengasihi kamu sekalipun kamu tidak sempurna karena aku sudah mendapatkan perintah dari Tuhan yang aku kasihi. Ini loh saudara yang selalu menjadi masalah. Ya. Nah sampai di tahap ini saudara, bagaimana kita bisa punya hubungan kasih ini? Anda harus mengalami dicintai. Ya Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, dikatakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya saya ulang sekali lagi saudara. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara selama pengalaman ini belum ada, perintah itu akan selalu jadi sulit. Kita saudara harus mengalami yang namanya jatuh cinta. Kita harus mengalami yang namanya dicintai. Selama kita belum pernah mengalami dicintai Tuhan, selama kita belum pernah mengalami hubungan di mana Tuhan kita merasakan aku dikasihi Tuhan, maka selama itu pula perintah daripada Tuhan hanya berupa bentuk agamawi. Anda taat karena Anda takut. Anda taat karena Anda takut tidak diberkati. Anda taat karena Anda takut, karena Anda sudah dengar kebenaran. Anda takut masuk neraka. Sudah bukan begitu saudara. Ketika Anda belajar untuk mengalami cintanya Tuhan. Tuhan, aku mengasihi karena aku lebih dulu dikasihi. Pengalaman dikasihi Tuhan, itulah pengalaman yang terindah. Pengalaman yang membuat kita berkata, Tuhan, aku mau lakukan perintah-Mu. Makanya saudara, Anda jangan jengkel marah kepada suami yang tidak mau berdoa. Tidak mau ke gereja, malas ibadah, tidak suka hal-hal rohani saudara. Anda bilang, ayo ibadah, ayo baca Alkitab.
Ayo berdoa. Saudara, Anda tidak perintah, dia tidak lakukan. Anda perintah supaya Anda berhenti ngoceh. Itu seperti kekuatan dari luar, pecahin telur. Pecahin telur. Anda tidak ada, dia balik. Yang Anda harus lakukan apa? Pakai lutut berdoa, Tuhan, biar dia ngalami Tuhan. Biar suamiku ngalami Tuhan. Biar suamiku dijamah Tuhan. Biar suamiku ketika dalam keadaan yang terpuruk, dia mendapatkan pernyataan Tuhan, dia ditolong Tuhan. Anda mau kasih perintah apapun kepada anak saudara. Ayo ya, baca Alkitab, ayo. Sampai Anda mau hakimi orang saudara, dia ibadah, dia tidur ya. Kita buka online, dia tidak mau ikut saudara. Sampai capek ini mulut ngomong. Manusia tidak akan mau mengikutinya. Sampai dia ngalami ini. Allah mengasihi dia. Saudara, ini adalah satu hal yang harus kita alami dalam hidup kita, saudaraku. Ini harus kita alami dalam hidup kita. Selama Anda tidak pernah mengalami atau merasakan dikasihi Tuhan, selama itu juga Anda akan sulit untuk mentaati Tuhan. Iya. Contoh begini saudara, hubungan kita sama anak-anak kita. Siapa yang lebih dulu mengasihi kita? Anak apa orang tua? Siapa yang lebih dulu mengasihi? Orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua? Orang tua kepada anak. Sejak dari kandungan. Sejak dari bakal anak. Belum sadar diri. Belum mendengar, belum melihat. Orang tua sudah mengasihi. Benar kan? Nah makanya ketika anak itu merasakan itu, dia akan korban apapun untuk orang tuanya. Dia akan mengasihi orang tuanya. Dia akan menganggap perintah orang tuanya adalah hal yang harus dia kerjakan. Dia akan taat. Tapi selama dia tidak pernah mengalami itu saudara, perintah orang tuanya akan menjadi berat. Jadi kenapa Tuhan saudara ya menyentuh hati kita dengan banyak cara. Dia izinkan kita mengalami mujizat. Dia bicara dalam hati kita saudara. Dia berikan kita pemberian-pemberian. Dia mengasihi kita, dia menyertai kita, dia menolong kita saudara. Supaya kita rasakan cintanya. Supaya kita merasakan apa? Merasakan pengampunannya. Supaya kita merasakan sesuatu yang hangat itu ada dengan kita, saudaraku. Ya, pelukan yang hangat, penyertaan yang luar biasa, suara yang lembut yang menegur kita, yang mengarahkan kita. Makanya kadang-kadang dia mengizinkan, oke masalah, enggak apa-apa datang aja. Di tengah-tengah masalah dia mau tunjukkan, aku ada sana. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan aku. Ada lagu yang berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tuhan memikat hati kita. Dengan apa? Dengan pertolongan-pertolongan. Saya pernah nanya kepada jemaat. Dari mana Anda tahu bahwa dua orang tua, laki dan perempuan di rumah Anda, itu benar adalah orang tuamu. Kan mereka yang ngaku. Aku ini papa. Kita masih baby kan begitu, saudara. Papa, mama. Sebelum kita sadar diri, mereka berdua sudah mengaku papa dan mama kita. Kita kan tidak pernah sadari. Tapi kenapa kita begitu yakin bahwa dia adalah orang tua kita. Iya pak, mukanya mirip. Oh banyak yang mukanya mirip. Hal yang paling esensi adalah apa? Karena kita dikasihi. Waktu kita sakit, ada yang merawat. Kita butuh makan, dia menyediakan. Kita butuh arahan, dia mengajar kita. Sampai kita yakin, benar, dia orang tua saya. Itulah Tuhan. Ini yang harus kita alami. Ini yang harus dialami semua orang.
ketaatan kita akan mudah dikerjakan pada saat kita punya hubungan cinta sama Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana supaya apa? Supaya kita punya ketaatan yang lebih mudah dengan Tuhan. Selain kita harus mengalami jatuh cinta sama Tuhan, yang kedua kita harus punya roh takut akan Tuhan. Ya, coba saya tulis begini saudara. Sebuah perintah akan jadi mudah dilakukan jika kita menghormati dan menghargai sang pemberi perintah. Saya ulang sekali lagi. Sebuah perintah akan menjadi mudah dilakukan jika kita menghormati dan menghargai sang pemberi perintah. Ketika ada respect, ketika ada rasa hormat, perintah itu jadi gampang. Kalau tidak ada rasa respect, tidak ada rasa hormat, perintah itu jadi berat. Kalau anak hormat pada orang tuanya, perintah itu gampang. Dengan rela hati dia akan melakukannya. Tapi kalau dia tidak respect kepada orang tuanya, dia tidak akan melakukannya. Kalau saudara kita tidak respect pada Tuhan, hanya sekedar supaya Tuhan memberkati kita saja, maka saudara perintah itu menjadi berat. Akan menjadi tuntutan. Bukan menjadi sebuah pengorbanan. Ingat baik-baik, Alkitab mencatat saudara hubungan yang Tuhan bangun dengan kita, itu pertama raja dan hamba. Yang kedua mempelai pria dan wanita. Yang ketiga bapak dan anak. Tiga jenis hubungan ini saudara itu mengandung hormat, penundukan diri, dan penghargaan. Jadi dia berkata, aku raja, kamu hamba. Aku mempelai pria, gerejaku mempelai wanita. Aku bapak, engkau anak-anak. Semua itu saudara mengandung apa? Penghormatan, mengandung respect. Jadi kalau Anda menghormati Tuhan, rasa takut akan Tuhan ada pada saudara, perintah itu jadi gampang. Masalahnya adalah, ada enggak rasa takut sama Tuhan dalam hatimu? Ada enggak saudara? Atau gampangan, oh Tuhan gampang kok, Tuhan gampang. Ada apa-apa minta ampun, selesai. Ada apa-apa minta ampun. Anda tidak punya rasa takut akan Tuhan. Kalau Anda menghormati saudara, Anda mengasihi dan Anda menghormati, maka akan mudah untuk Anda taat. Saya kira saudara, masalah Adam dan Hawa bukan masalah cinta saja kepada Tuhan. Tapi masalah takut akan Allah. Ya, kamu akan jadi sama seperti Allah, kata iblis. Oh ya, aku pengen kayak Tuhan. Itu tidak ada hormatnya sama sekali. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat, kayak Tuhan. Oh ya, ini loh saudara. Tidak respect kepada pemimpinnya, tidak respect kepada Tuhan. Itu sebabnya dia tidak taat. Apa susahnya? Dari sekian ratus pohon, hanya satu yang jangan kamu makan. Tapi karena ingin menyamai Tuhan, itu masalahnya. Masalah Musa saudara, saya kira juga adalah masalah takut akan Tuhan. Ya, Tuhan berkata perintahkan kepada batu, dia pukul saudara. Ini kan bicara masalah respect. Ya, saya kira masalah Petrus juga bukan masalah mengasihi saja, tapi masalah takut akan Tuhan. Dia menyangkal 3 kali, kenapa? Ditanya oleh orang kan. Dia lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Jadi saudara, ketika roh takut akan Allah ada pada jemaat, ada pada pemimpin, ada pada kita semua saudara, kita akan gampang untuk taat dan perintah-perintah Tuhan tidaklah berat. Jadi hari ini saudara, pagi hari ini, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita miliki 2 hal ini. Kalau kita berkata Tuhan aku berat Tuhan. Menjadi orang Kristen itu susah. Ya, mentaati Tuhan itu susah. Hanya di kulit luar aja. Mari lebih dalam. Alami kasihnya Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Anda masuk dalam doa. Tuhan biarlah aku ngalami cintamu. Ingat bagaimana Tuhan menolong saudara. Ingat bagaimana dia mengasihi saudara. Ingat bagaimana dia menyertai hidupmu. Ingat bagaimana dia menyembuhkan engkau. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang harus engkau ingat sehingga menggugah hatimu untuk membalas cintanya. Ingat bahwa hidupmu harusnya mati, tapi karena kasihnya dia menolong saudara. Sampai engkau ngalami itu saudara, itu yang disebut sebagai cinta mula-mula. Maka segala perintah akan jadi gampang. Saudara, saya baca Alkitab, itu bisa sampai hampir
puluhan pasal. Di awal-awal mengasihi Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu pelayanan saudara, itu tidak kenal waktu. Baca Alkitab saudara, itu kayak makan dengan lahap. Begitu mudah kita membaca firman. Hari-hari ini saudara, betapa sulitnya ada orang-orang muda disuruh baca Alkitab. Kenapa sulit? Mereka tidak pernah mengalami cinta. Pagi hari datang sama Tuhan saudaraku. Mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Tutup mata kita, datang kepada Dia, berikan yang terbaik. Dia sudah memberikan yang terbaik kepada saudara. Dia berikan kepada kita semua hal-hal yang luar biasa. Kalau kita hari ini berkata, Tuhan, perintah yang Kau suruh kepadaku begitu berat. Menjadi orang percaya itu tidak mudah. Menjadi tidak mudah, menjadi sulit ketika hatimu tidak pernah terpikat sama Tuhan. Ketika Paulus terpikat hatinya kepada Tuhan, maka dia meninggalkan semua kebanggaannya. Bagi orang itu sulit, bagi orang itu susah. Tapi Paulus berkata, aku anggap itu sampah karena mengasihi Tuhan, mengenal Dia, itu lebih berharga dari segalanya. Kenapa seorang wanita rela meninggalkan kotanya, rela meninggalkan orang tuanya, rela meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti suaminya? Karena dia telah menyerahkan hidupnya kepada orang yang dia cintai. Demikian pula kita. Kita seharusnya mudah meninggalkan apapun yang Tuhan tidak suka. Demi untuk menyenangkan pasangan kita. Menyenangkan dan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Mengapa orang kaya itu sulit melepaskan hartanya? Karena dia mengasihi hartanya lebih daripada Tuhan. Mengapa engkau sulit meninggalkan kebiasaanmu? Mengapa engkau sulit melepaskan apa yang Tuhan tidak suka? Sehingga engkau hidup dalam ketidaktaatan. Karena engkau tidak mengasihi Tuhan. Atau engkau mengasihi hobimu lebih daripada Tuhan. Itu aja. Pagi ini saudaraku, biarlah hati kita kembali terpikat sama Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam ketaatan. Oh, glory, glory, glory. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Sebab kasih-Mu besar. Sebab cinta-Mu nyata. Pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan mulia. Pengorbanan-Mu Tuhan besar. Menghidupkan kami. Menghidupkan kami Tuhan. Oh, ingatlah kembali akan cintanya. Ingatlah kembali akan kasihnya. Ingatlah kembali akan apa yang Dia berikan kepada kita. Ingatlah segala korbannya. Ingatlah darah yang dicurahkan. Ingatlah tangan yang dipaku. Ingatlah lambung yang ditikam. Ingatlah kaki yang terpaku. Ingatlah tubuh yang tergantung. Semua itu adalah pengorbanan cinta. Karena Dia mau berkata, aku mengasihi engkau dengan seluruh hidupku. Dengan seluruh pengorbanan. Ketika engkau rasakan itu saudaraku, engkau akan membalasnya dengan penundukan diri. Engkau akan membalasnya dengan cinta. Engkau akan membalasnya dengan ketaatan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku.
Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu. Mari angkat tangan kita. Amin, amin. Kau telah memikat hatiku. Di saat kita tidak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Seringkali dalam hidup kita ada di posisi seperti lagu ini. Aku tidak sanggup lagi Tuhan. Di saat itulah pertolongan Tuhan nyata. Untuk apa? Supaya di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah keputusasaan, Dia hadir supaya engkau melihat kasih yang nyata dari Dia. Apa yang kau hadapi hari ini? Persoalankah? Sakit penyakitkah? Kesulitan yang beratkah? Semua itu untuk membuka kulit-kulit kesombongan. Semua itu untuk memecahkan kulit-kulit keegoisan. Sampai matamu melihat ada cinta yang lebih besar dari semua keakuan dan kesombonganmu. Di saat itulah Tuhan sebenarnya ingin engkau merasakan cintanya. Karena tanpa mengalami itu lebih dulu, engkau akan sulit mentaati perintah-perintah Tuhan selanjutnya. Buka hatimu pagi ini, taruh tanganmu di hati. Tuhan, engkau lihat, jamalah hati kami ya Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu. Kalau selama ini kami tidak bisa mengikuti perintah, karena kami menolak hubungan sama Tuhan. Kami menolak berdoa. Kami menolak mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami menolak membayar harga. Kami lebih rela bayar harga untuk hobi kami. Kami lebih rela mengorbankan apapun untuk mencapai apa yang kami suka. Demi uangkah? Demi pekerjaankah? Tapi kami tidak mau membayar harga untuk satu hubungan sama Tuhan. Itulah sebabnya mengapa perintah itu jadi berat. Tapi pagi ini Tuhan, kami ingin berkata, kami mau bertobat. Kami mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya kami ngalami cinta-Mu, kami ngalami kasih-Mu, kami terpikat oleh kebaikan-Mu Tuhan. Di saat itulah kami ingin berkata, kami mau taat lebih lagi. Mari angkat tangan saudara. Aku melepaskan berkat dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan.
Mulai hari ini biarlah firman-Mu ini melekat dalam hati nurani kami. Selalu mengingatkan kami untuk kami berjalan dalam kasih-Mu. Berjalan dalam hormat kepada Tuhan. Berjalan dengan roh takut akan Tuhan. Supaya dimanapun kami ada, dengan siapapun kami bergaul, kami tetap taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, aku melepaskan berkat bagi anak cucu kami, bagi pernikahan, bagi segala pekerjaan, bagi pertumbuhan rohani kami. Supaya lebih lagi hati kami ini melekat hanya kepadamu. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah setiap berkat ini sampai kepada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Sampai jumpa pada Mesbah pagi besok. Jam 6:15 kita akan berjumpa dalam Zoom untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita.